Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, sekarang kita sudah ada di penghujung bulan September, di mana kita ketahui bahwa bulan September itu adalah bulan yang diperingati sebagai bulan awareness penyakit aneurisma otak. Nah, kenapa harus sampai ada satu bulan yang didedikasikan untuk memperingati penyakit ini? Yang pertama adalah karena penyakit aneurisma otak adalah penyakit yang berbahaya, yang dalam arti penyakit mematikan. Penyakit aneurisma otak ini sebenarnya adalah penyakit yang bisa dicegah sebelum dia menimbulkan efek katastrofik bagi penderitanya. Oleh karena itu, dengan adanya bulan awareness aneurisma otak ini, kita bersama-sama dengan semangat yang sama bertujuan untuk mencegah terjadinya efek katastrofik pada penyakit aneurisma otak. Ayo, mari kita temukan aneurisma otak sebelum aneurisma otak itu pecah dan berbahaya. Jadi, kata aneurisma itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pelebaran. Aneurisma umumnya dikaitkan dengan pelebaran pada dinding pembuluh darah. Bisa terjadi di semua pembuluh darah. Namun yang paling banyak adalah pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung, pembuluh darah batang tubuh, aorta, atau arteri-arteri besar lainnya. Nah, dari semua pembuluh darah yang bisa timbul aneurisma, paling banyak adalah pembuluh darah otak. Dan bahayanya adalah dengan tumbuhnya benjolan pada dinding pembuluh darah, itu akan membuat dinding tersebut menjadi tipis, dan kalau tipis, suatu saat akan pecah dan menyebabkan stroke pendarahan atau pendarahan otak. Nah, itu adalah aneurisma dan bahayanya penyakit ini. Faktor risiko terjadinya aneurisma otak. Yang pertama adalah usia di atas 50 tahun. Tentu saja, semakin tua usia seseorang, maka akan semakin rusak atau semakin tidak baik kondisi dinding pembuluh darahnya. Yang kedua adalah penyakit tekanan darah tinggi. Kemudian yang ketiga, yang juga sangat penting adalah riwayat atau kebiasaan merokok. Karena kita ketahui bersama bahwa rokok memiliki substansi yang bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Kemudian jenis kelamin wanita itu dilaporkan memiliki kemungkinan lebih tinggi dibandingkan laki-laki terhadap timbulnya penyakit aneurisma otak ini. Lalu, riwayat keluarga dengan penyakit aneurisma otak atau bila yang bersangkutan sudah pernah memiliki aneurisma otak sebelumnya. Kemudian faktor risiko yang lain adalah minum alkohol yang berlebihan, adanya penyakit autoimun yang mengganggu dinding pembuluh darah, penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain, terus kemudian juga riwayat cedera kepala yang mungkin melukai dinding pembuluh darah. Itu adalah faktor risiko timbulnya aneurisma otak. Jadi, bila seseorang sudah didiagnosis dengan penyakit aneurisma otak dan belum pecah, maka akan ada kemungkinan 3 opsi penanganan. Opsi yang pertama adalah wait and see, observasi. Karena tidak semua aneurisma otak itu memerlukan tindakan. Yang kedua adalah tindakan yang kita sebut tindakan endovaskular. Artinya, tindakan penanganan melalui teknik dari dalam pembuluh darah, artinya melalui teknik DSA atau TFCA. Yang ketiga adalah teknik exovaskular. Exo itu artinya dari luar dinding pembuluh darah. Hal ini bisa dilakukan dengan microsurgery. Contohnya adalah microsurgical clipping ataupun microsurgical threading dengan bypass. Penanganan aneurisma otak itu bergantung pada jenis aneurismanya, lokasi aneurismanya, arsitektur dari bentuk aneurismanya, kondisi pasiennya. Jadi sebenarnya tidak ada satu terapi yang lebih unggul dibandingkan terapi lainnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa wait and see akan lebih baik dibandingkan dengan tindakan embolisasi ataupun tindakan operasi. Dan sebaliknya, kita tidak bisa mengatakan bahwa tindakan dengan DSA, embolisasi, coiling, pemasangan stent itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan tindakan microsurgical clipping. Dan juga sama saja, microsurgical clipping tidak lebih unggul atau superior dibandingkan dengan endovaskular. Artinya apa? Artinya masing-masing pasien, masing-masing aneurisma memiliki pendekatannya tersendiri untuk pemilihan jenis terapi. Karena tidak ada terapi yang one fits for all.
masing-masing tailored karena setiap orang juga diciptakan berbeda dan unik. Permasalahan penanganan penyakit aneurisma otak di Indonesia, menurut saya kuncinya adalah pada screening. Karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang datang dengan penyakit aneurisma otak yang sudah pecah ke UGD. Mungkin lebih dari 90% masyarakat datang dalam kondisi yang sudah terancam bahaya atau bahkan sudah dalam kondisi bahaya seperti koma. Nah, tentu saja kondisi itu adalah kondisi yang berat. Sebagus apapun penanganan kita, dengan kondisi pendarahan otak yang sudah berat, maka tentu saja outcome klinisnya bisa jadi tidak sebaik yang kita harapkan. Oleh karena itu penting sekali dilakukan screening aneurisma otak agar satu, kita bisa menemukan aneurisma otak ini sebelum menyebabkan efek katastrofik yang berbahaya. Dan aneurisma yang disumbat sebelum pecah biasanya akan memiliki clinical outcome yang jauh lebih baik dibandingkan aneurisma otak yang sudah pecah. Permasalahan yang berikutnya dalam menghadapi penyakit aneurisma otak di Indonesia adalah polarisasi pendapat bagaimana menangani atau memberikan tata laksana terbaik untuk pasien aneurisma otak. Nah, ada satu kelompok yang menyatakan bahwa tindakan endovaskular itu adalah tindakan yang terbaik untuk penyakit aneurisma otak. Dan satu kelompok lagi yang menyatakan bahwa aneurisma otak itu dapat ditangani dengan beberapa modalitas, termasuk endovaskular ataupun extravaskular atau operasi atau modalitas lainnya yang disesuaikan dengan kondisi aneurisma dan tentu saja kondisi pasien. Nah, dari Dr. Joy sendiri saya berpendapat bahwa pendapat yang kedua di mana aneurisma otak itu dapat disesuaikan modalitas terapinya sesuai dengan kondisi pasien adalah yang paling sesuai. Kenapa? Karena dalam pengalaman menghadapi penyakit aneurisma otak, kita mengetahui bahwa tidak semua aneurisma otak itu bagus ataupun tepat dilakukan tindakan endovaskular. Ada beberapa jenis aneurisma otak yang lebih bagus dilakukan tindakan clipping aneurisma otak ataupun tindakan lainnya seperti trapping ataupun bypass pembuluh darah. Oleh karena itu, kita sama-sama harus rasional dalam menentukan tindakan terapi yang paling tepat untuk pasien aneurisma otak. Ingat, penyakit aneurisma otak adalah salah satu penyakit yang paling mematikan. Dan bagi yang selamat dari penyakit aneurisma otak pecah, 4 dari 7 orang tetap akan mengalami kecacatan berat. Oleh karena itu, solusi yang terbaik untuk penanganan penyakit ini adalah menemukan penyakit aneurisma otak sebelum dia pecah. Jadi sahabat, kenali faktor-faktor risiko penyakit aneurisma otak dan ikuti terus YouTube dan Instagram Dr. Joy karena di sana Dr. Joy akan memberikan edukasi tentang penyakit aneurisma otak. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Salam otak sehat, salam Dr. Joy.